Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak pagi ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Nah, hari ini kita masuk lagi di pelajaran seperti biasa, ya. Masih tetap di pelajaran yang sama, pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, minggu lalu sudah sampaikan sedikit ya tentang pelajaran kita, dan hari ini akan kita lanjutkan lagi pelajarannya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai, absen dulu ya. Elvira Ertamira, Anissa Permatasari, Afika Zahra, Askar Dewi, Farid Alfikri, Destania, Deva Cakra, Ega Natalia, Divina Afila, Diparan Mayasa, Wairunisa Fajriani, Alifatul Hasanah, Laurenza, Muhammad Gio, Nada Fajria Salsabila, Naira, Oktaria, Rumi Ayuni, Rinzi Diski, mana? Rumi Takatari, Syahdan, Sakit, Tanza Andes, Izin, Zairan Putra Mengkopi. Oke, ada 3 ya yang hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di belakang kita sudah sedikit membahas tentang coding ya. Nah, apa itu coding? Ya. Apa itu coding? Masih ingat? Di belakang sudah Pak jelaskan sedikit apa itu coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi ini siapa yang nanya ini? Ya, Pak yang nanya ya. Jadi masih ingat gak apa itu coding? Ya. Nah, apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Coding ya. Coding adalah proses menulis instruksi. Pak ulangi lagi ya. Proses menulis instruksi dalam bahasa khusus ya. Jadi dalam bahasa khusus, coding ini kita mempelajari tentang komputer ya. Makanya di sini disebut bahasa pemrograman, diprogram ya. Jadi ada program khusus atau yang disebut coding itu untuk menyusun suatu komputer ya, agar komputer bisa melakukan tugas tertentu ya. Coding itu seperti memberi perintah ke komputer dengan bahasa yang bisa dipahami
Ya, itu coding. Jadi diingat lagi ya. Contohnya menampilkan teks atau gambar di layar. Nah, sekarang Pak ya, pakai komputer, pakai proyektor ya, ditampilkan ke layar. Itu salah satu contoh coding ya, diprogram dari komputer ke proyektor keluar di layar. Ya, itu salah satu tugas atau pemrograman. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, menghitung angka. Nah, apa contohnya untuk menghitung angka? Nah, kalkulator itu termasuk pemrograman juga. Kalkulator itu diprogram biar bisa ngitung. Dia cuma ngitung main. Ya, dia cuma menghitung saja. Ya, dia tidak bisa ngomong. Atau kalau seperti HP, dia tidak bisa untuk nulis, untuk ngetik. Dia cuma diprogram khusus untuk menghitung. Ya. Terus menjalankan aplikasi atau game. Apa biasanya? Ada di handphone. Ya. Apalagi main itu gamenya ya, Roblox-nya. Nah, banyak kan? Apa? Kalau yang laki-laki ya, perempuan apa lagi? Ya, yang cowok. Bandung. Oke, itu ya. Dan terakhir mengontrol robot atau mesin otomatis. Nah, jadi ada mesin otomatis atau robot ya. Robot yang khusus diprogram hanya mengerjakan satu pekerjaan. Ya, itulah yang disebut coding. Jadi coding itu kita program satu robot atau satu benda khusus untuk satu pekerjaan. Ya. Yang kedua, kecerdasan artifisial. Nah, sekarang ini di kurikulum yang baru ini namanya kecerdasan artifisial atau yang sering disebut oleh kamu itu apa ini? AI. Tahu AI? Tahu kalau kecerdasan artifisial? Tahu enggak? Kalau kecerdasan artifisial sudah pernah dengar? Belum, pasti belum. Tapi kalau AI sudah sering. Nah, kalau AI malah biasanya sudah dipakai ya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir seperti manusia. Nah, jadi mesin atau robot itu sekarang ini sudah canggih dengan menggunakan AI kalau kata kamu ya. AI tadi didesain atau diprogram sudah canggih, bisa berpikir seperti manusia. AI adalah otak buatan. Ya, otak buatan yang bisa belajar dari data dan mengambil keputusan seperti manusia. Itu contoh. Nah, mengenali wajah biasanya ada di HP. Apalagi sekarang HP ada yang pakai sandi wajah. Ya, ada biasanya di HP-nya. Lihat mukanya, buka. Lihat muka kawan, buka. Ya, jadi dia sudah bisa mengenali wajah. Ya. Terus menerjemahkan bahasa. Oke Google. Ya, itu termasuk AI. Apalagi selain Google, ChatGPT. Oke, ada lagi Cici yang terbaru. Ada lagi banyak kan? Itu AI semua. Ya, itu AI semua. Sudah bisa, bahkan kita bisa ngobrol. Nah, dia menerjemahkan bahasa. Kita
kita ngobrol. AI hari ini hujan, ya terus kapot, ya kan? Nah, ya. Sudah bisa pernah ngelakuinnya? Sudah, bisa ngobrol kan? Bisa. Terus memberi saran. Nah, memberi saran seperti dulu banyak apa yang nak kamu cari di rumah, ya. Hari ini nak masak kue. Ini sarannya, kue apa baik cara membuatnya, ya. Apalagi bahannya, ya. Nah itu banyak memberi saran seperti itu, ya. Itu termasuk AI atau KA, kecerdasan artifisial, yaitu kecerdasan buatan, ya. Terus menjawab pertanyaan. Nah ini seperti ChatGPT tadi menjawab. Tolong buatkan saya gambar pemandangan. Oke, dibuatnya gambar. Nah ini pemandangan. Ya, di ChatGPT itu bisa. Sudah pernah? Siapa yang sudah pernah suruhnya ChatGPT? Siapa? Balik. Ya, sudah. Apa kemarin apa? Di ChatGPT itu nyuruh apa? Suruh buat soal MTK. Ya. Kalau Sasa suruh buat gambar. Oke, gambar apa kemarin? Gambar. Oh, gambar pemandangan. Kalau dia gambar juga. Ya. Balik buat apa? Bikin gambar juga. Berarti ada tugas gambar kemarin suruh buat pakai ChatGPT. Ya. Terus, nah yang terakhir ini mengemudi mobil secara otomatis. Ya, ini masih jarang kita temui ini di mobil-mobil yang mewah, mobil Eropa, mobil luar negeri. Ya. Nah kalau di Indonesia mungkin sudah ada, tapi mungkin jarang, mungkin 1, 2, karena harganya memang mahal, ya, tinggi. Nah dia bisa, ini mereknya Tesla, ya. Tesla itu dia bisa mengemudi tanpa dipegang setirnya. Jadi dia sudah bisa menyesuaikan jalannya. Nah itu dibuat, itu diprogram melalui coding tadi, terus terbentuklah kecerdasannya. Dia bisa lihat sendiri jalannya tanpa harus dipegang setirnya, ya. Kalau kita lagi dipegang dia masih bisa nomor, ya. Nah dia sudah diprogram khusus. Oke, kita lanjut lagi. Singkatnya, coding itu menulis perintah. Jadi setiap kita perintah itu di komputer atau di mana itu coding, ya. Dan kecerdasan artifisial atau AI menurut kalian tadi itu kemampuan mesinnya, ya, setelah diprogram. Nah ini kemampuannya yang berpikirnya tadi, ya, berpikir menggambarkan bisa secara otomatis, ya. Selanjutnya, nah di coding dan kecerdasan artifisial ini ada 3 basis, ya. Yang pertama bisa pakai internet, ya, berbasis internet, yaitu ada game online yang tadi, yang main game. Roblox itu pakai paket kan? Ya, pakai paket data. Efek pakai paket, ya. Ya. ChatGPT tadi ini yang ChatGPT, Gemini, Perplexity atau Cici yang baru tadi, ya, itu untuk menjawab apa yang kita pengen, kita mau. Banyak ya AI yang terbaru, ya. Google Map, nah ini Google Map berbasis internet. Kalau udah pakai internet, pakai data, udah baca pakai Google Map, ya. Kita nak ke Bengkulu pakai Google Map, nyasar ke Jambi karena nggak ada internetnya, ya, nggak nyambung, ya. Nah ini yang berbasis internet. Terus YouTube, Netflix dan
perempuan yang main. Cowok juga ada. Ya. Terus berbasis perangkat. Jadi perangkat ini dia bisa tanpa internet, tapi harus pakai perangkat. Contohnya aplikasi Microsoft komputer. Dia pakai perangkat, walaupun tidak pakai internet, dia masih bisa dioperasikan, dijalankan, dipakai. Robot, ya robot sudah diprogram tadi, dihidupkan. Contohnya saja misal mobil-mobil yang pakai tombol ya, on off. Kalau dia di on kan dia jalan sendiri, tanpa harus ada internet. Robotik. Smartphone, ya biasa bisa walaupun ada pakai data, tapi tidak bisa apa-apa. Ya, nah, smartwatch atau jam pintar, ya, jam pintar yang bisa koneksi ke HP. Ya, sudah pernah pakai? Sudah nyuruh? Good. Terus kacamata pintar. Nah, kayak mana kacamata pintar ini? Ada kacamata yang bisa nonton, yang nyata. Nah, VR, ya, ada ya. Jadi itu jadi kita pakai kacamata itu kayak lihat nyata. Ya. Terus yang terakhir tanpa internet, tanpa perangkat, berbasis tanpa perangkat. Ya. Nah ini ada juga, tapi dia menggunakan kertas atau tantangan. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi dari sini merah, kuning, merah, biru. Nah, tinggal di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tinggal disambungkan garisnya, ya, dari setiap hurufnya. Ini contoh, birunya 1, ini hijaunya 2, ungunya 3, merahnya 4, kuningnya 5. Berarti di sini kuning 5, merah 4, ya, dan seterusnya. Ini tanpa perangkat dan tanpa internet. Jadi kalian mengerjakan di kertas bisa juga. Nah hari ini materi kita perbedaan komputer dan manusia dalam penginderaan. Apa itu penginderaan? Kalian ada indera? Indera. Ya. Apa itu? Dalam penginderaan. Ya. Jadi perbedaan komputer. Komputer dan manusia itu hampir sama, tapi ada perbedaannya. Ya. Komputer juga ada penginderaannya, sama seperti manusia yang punya panca indera. Sudah belajar kan panca indera? Panca indera manusia 5 indera. Yang pertama mata, indera penglihatan. Terus ada berapa? Ada 5, ya. Oke. Penginderaan adalah proses mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar. Manusia dan komputer memiliki cara yang berbeda dalam melakukan penginderaan. Ya. Manusia menggunakan panca indera, ya, 5 indera, sedangkan komputer menggunakan sensor.
dan algoritma. Algoritma ini kebiasaan, ya, kebiasaan. Nah, manusia ada 1, 2, 3, 4, 5 indranya. Ya, itulah makanya dibilang panca indera. Ya. Yang pertama, penglihatan atau mata. Mata manusia dapat melihat warna, bentuk, dan gerakan objek di sekitar. Yang kedua, pendengaran atau telinga. Telinga manusia bisa menangkap suara dengan berbagai frekuensi dan sumber. Jadi ada suara kodok didengar, suara gendang didengar dari berbagai sumber. Ada suara orang ribut, ya. Ada orang ribut didengar, bukan didengar deh kalau ada orang ribut, langsung ke situ semua. Ya. Langsung dituju. Di situ ada orang ribut, langsung. Ya. Terus yang ketiga, peraba. Apa itu peraba? Kulit. Nah, itu indera peraba, kulit, ya. Bukan tangan, tapi kulit, ya, peraba. Nah, kulit manusia bisa merasakan sentuhan, ya. Kalau disentuh, rasa dah, rasa. Suhu, contohnya apa? Suhu, panas, dingin, ya, itu suhu. Ada lagi tak suhu? Hujan dingin. Ya. Terus tekstur suatu benda, keras, lembut, kenyal. Ya, itu tekstur. Ya. Itu kulit yang bisa merasakan. Ya, kulit dengan tangan, ya. Karena walaupun bukan tangan yang sentuh, tapi rasa bisa merasakan sentuhan. Itu kulit, jadi kulitnya. Ya. Yang keempat, pemecah, indera pemecah. Apa? Lidah. Lidah manusia mampu mengenali rasa manis, pedas, asam. Ya, kalau yang asam-asam sudah tinggal. Yang manis enak makan. Ya, coklat laju. Apa lagi? Pedas. Ya. Asin, jangan banyak asin, ya. Terus yang terakhir, penciuman. Apa itu penciuman? Mulut, ya. Ya, itu manusia bisa membedakan berbagai jenis bau. Ya, makanya kalau ke sekolah, kalau ada parfum di rumah, pakai parfum dikit, ya. Jadi indera penciuman ini, ya, tidak sensitif, ya. Ini sensitif kalau dekat dengan yang bau, ya. Jadi jangan bau-bau. Nah, sedangkan komputer ini juga ada 5. Ya, ada 5 seperti yang pertama, penglihatan. Kalau di kita itu, kalau di komputer itu kamera. Nah, sama, ya. Kalau kita mata melihat, kamera juga digunakan untuk mengenali gambar, warna, gerakan, ya. Contohnya video, ya, pakai kamera, ya, bisa. Yang kedua, kalau di manusia itu pendengaran, ya. Kalau di komputer pakai mikrofon, mic, ya. Di handphone kalian itu ada micnya juga.
Ya. Terus salon di sekolah kita juga ada mic-nya. Nah itu perbedaannya. Kalau di kita pendengaran telinga, kalau di komputer itu pakai mic, dia untuk mendengar. Ya. Terus yang ketiga tuh sensor sentuh. Nah kalau di komputer, kalau di kita itu kulit, kalau di komputer itu sensor sentuh. Nah, sensor sentuh digunakan untuk mengenali seseorang. Tahu maksudnya? Sentuh untuk mengenali seseorang. Contohnya di handphone bisa, ada sekarang pakai sensor sentuh, pakai jari. Ya. Terus kalau di kantor itu ada untuk absen. Absen pakai fingerprint. Ya. Terus pemecah lidah kalau di manusia, kalau di komputer bedanya dia pakai sensor suhu. Ya. Sensor suhu digunakan untuk mengenali perubahan suhu. Nah, ya. Yang terakhir itu sensor gas atau bau, sama dengan penciuman. Dia bisa mengenali bau. Kalau di komputer itu ada sensornya juga, sensor gas atau bau. Nah ini contoh alatnya, kamera. Ini kamera, contohnya ini kamera CCTV. Ya. Kamera CCTV ini bisa lihat orang, ya, siapa yang lewat, ya. Bahkan dia waktu lampu mati pun dia masih bisa beroperasi. Dia pakai sensor infrared, jadi masih kelihatan. Ya. Terus mikrofon, nah, mic, kalau kita nyanyi bisa. Terus yang ketiga sensor sentuh. Nah ini yang kata Pak tadi ada di fingerprint handphone ya. Nah disentuh, pakai finger, buka. Ya itu di komputer, ya, atau AI. Terus sensor suhu. Nah ini sensor suhu kata Pak tadi. Waktu kita COVID dulu, ya pernah lihat alat ini? Nah biasanya kalau kita masuk mall, ya, terus kalau kita mau naik kereta api, naik pesawat itu di sensor dulu suhunya, ditembak keningnya. Ya. Sudah pernah ditembak keningnya pakai sensor ini? Sudah. Ya berarti waktu mall itu bisa. Ya. Terus waktu kita mau jalan itu juga, karena waktu itu masih zamannya COVID, ya, kita sensitif. Kalau suhunya tinggi, kita tidak boleh masuk kalau ke mall. Berbalik, berarti demam, sakit. Ya. Kalau kita mau jalan-jalan naik kereta api, suhunya tinggi, disuruh pulang. Berarti sembuhkan dulu panasnya. Nah ini contohnya sensor suhu yang ada di komputer atau di AI. Nah yang terakhir sensor gas atau bau, terlihat apa? Nah biasanya ini kita jarang, ya, lihatnya jarang, tapi ini dipakai di perusahaan-perusahaan. Ya, sensor gas atau bau. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu pakai alat ini dulu. Kelebihan, ya, kelebihan penginderaan manusia. Ya. Yang pertama, mampu memahami situasi berdasarkan pengalaman, emosi, dan intuisi. Contoh, ketika seseorang tersenyum,
Berarti manusia bisa mengerti bahwa seseorang itu sedang bahagia kalau senyum. Ya, senyum. Gak mungkin kalau senyum lagi marah. Ya. Mana gitu kalau senyum? Ya. Gak mungkin senyum lagi marah. Yang kedua, manusia dapat beradaptasi dengan cepat pada situasi baru. Contohnya, jika cuaca tiba-tiba berubah menjadi hujan, manusia bisa langsung memutuskan untuk berteduh. Gak usah lagi dia ngomong berteduh, tidak kan? Kalau hujan langsung berteduh. Ya, nah itu bisa menyesuaikan situasi. Itulah kelebihan dari penginderaan manusia. Kita tahu penuh ada air hujan nyampak di penginderaan yang kulit tadi. Langsung berteduh. Terus yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi, ya, yang baru berdasarkan pengalamannya. Ya, jadi kalau misalkan ada lubang, ya, kita masuk pertama kali ke lubang itu, apalagi ada solusi tidak kira-kira? Harus ada solusi, itulah manusia. Ya, harus ada solusi. Kalau ada lubang itu ditutup, itu pinggir, jangan masuk lubang lagi. Ya, ya, harus ada solusi. Ya. Contohnya, nah di sini contoh seorang pemain bola bisa membuat satu tendangan, ya, yang baru yang belum pernah dia coba saat suatu pertandingan. Ya. Jadi kalau lagi main bola itu yang lanang yang cowok, ya, bisa coba. Kalau selama ini yang belum bisa nendang lurus kuat atau tendangan pisang atau gitu ya. Nah, jadi kita coba. Nah, itu ada solusinya. Ya. Yang keempat, manusia mampu memahami dan merespon emosi orang lain. Ya, contohnya ketika seorang teman sedang sedih, kita bisa menenangkannya. Ya, ditenangkan. Kalau kawan lagi sedih, jangan malah dimarahi. Ya, nah, jadi kita kasih kata-kata atau di peluk, ya, sabar. Nah, ya, kalau dia lagi sedih, nah inilah kelebihan dari penginderaan manusia. Ya. Tapi bukan penginderaan manusia yang ada kelebihan. Di komputer juga ada kelebihan penginderaan komputer. Komputer yang pertama mampu memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Jadi kalau kita ngetik cepat kan komputer. Coba kalau nulis, aduh capek tangan, aduh galau. Lagi lagi mau kan? Tapi kalau ngetik cepat. Nah, kita ketik pen berapa halaman? Ya, itu komputer. Ya. Itu kalau nulis, aduh sebalik sudah capek. Nah, mulai tangan ini. Nah, ya, mulai ganti dulu kan. Nah, inilah kelebihan yang komputer. Dia bisa memproses data dengan jumlah yang besar dengan sangat cepat. Ya. Yang kedua, komputer mampu melakukan perhitungan dengan pengenalan pola dengan akurasi tinggi. Jadi komputer bisa hitung pas 10 kali 10 100. Ya. 9 kali 9. Kalau manusia apa ya? Lama. Tapi kalau komputer, ya, perhitungannya pas 9 kali 9 81 langsung. Ya, jadi dia langsung 5 kali 5 55
Yang ketiga, komputer tidak mengalami kelelahan. Ya, tadi kalau kita bergawe dikit ada. Ya, kalau komputer tidak kasih namanya lelah. Ya. Apalagi kalau komputer, laptop ada baterai, terus ya, lanjut terus. Tapi kalau manusia ada waktu lelahnya, ada waktu capeknya. Yang keempat, komputer mampu mendeteksi dengan detail hal-hal yang kecil. Menggunakan sensor yang sulit ditangkap oleh manusia. Kalau masuk sensor yang jauh itu antara ya. Tapi kalau komputer, ya, kalau di kamera itu, kalau kamera HP biasanya ada pendeteksi wajah. Ada kan? Di kamera handphone itu kalau kita arahkan ke seseorang misalkan, nah itu dia bisa tahu ini kopi Jawa. Nah itu ada pendeteksi wajah. Jadi dia sudah ada sensor hal-hal yang kecil. Ya. Nah tapi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ya, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah di penginderaan manusia itu ada 4 kekurangannya. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lambat. Ya. Jadi manusia seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan. Contohnya, ya, contoh hari ini nak ke kantin, di kantin lagi banyak jajanan. Bingung nak beli apa? Ini. Akhirnya beli loh. Ya. Nah itu lambat membutuhkan waktu yang agak lama. Ya. Yang kedua, keterbatasan fisik dan kelelahan keterbatasan tadi. Ya. Kalau manusia itu ada batas capeknya, ada batas lelahnya, perlu istirahatnya. Kalau komputer tidak. Yang ketiga, manusia sulit mengenali data yang sangat kompleks, besar. Jadi, ya, kalau komputer bebas perangkulan banyaknya. Yang keempat, pengambilan keputusan manusia dapat dipengaruhi oleh emosi dan situasi. Pengambilan keputusan. Ya, jadi hari ini aku nak ke Linggau, tapi emosi kita, situasinya hari ini lagi sedih, lesu, ada jadilah Linggau. Ya. Nah jadi itu dipengaruhi oleh emosi. Situasi juga. Nak ke Linggau, lesu, ya, lagi sedih, hujan loh. Nah terjadi Linggau. Jadi bisa dipengaruhi oleh situasi. Ya. Sedangkan untuk komputer dia ada juga kekurangannya, yaitu tidak memiliki kreativitas dan intuisi. Yang kedua, ketergantungan pada data dan algoritma. Yang ketiga, tidak memiliki pemahaman konteks. Yang keempat, sulit beradaptasi pada situasi yang baru. Karena komputer tadi sudah diprogram hanya bisa melakukan satu pekerjaan. Ya. Jadi dia tidak bisa beradaptasi pada situasi yang baru. Disuruh nyapu, tidak bisa dia nyuci piring. Ya. Jadi dia tidak bisa memahami situasi yang baru. Diperhatikan anak-anak, ya. Kita dituntut bijak, ya, dalam menyikapi tuntutan KA, kecerdasan artifisial atau AI ke depan, dan jadikanlah KA atau AI ini sebagai pembantu, bukan sebagai pengganti. Oke, dengan kata kuncinya, ya, jadikan sebagai pembantu, bukan
bukan sebagai pengganti. Nah, dalam menyelesaikan semua masalah kehidupan. Jadi bukan pengganti, pembantu. Misalkan bantu kita mengerjakan PR tadi, omongannya yang pakai bikin, terus yang pakai Google, yang bantu tolong carikan hari ini kami nak masak. Nah itu cuma sekedar pembantu, bukan sebagai pengganti. Bukannya Google kalau yang harus nyari ke, ya segala tugas disuruh Google. Nah jadi kamu tak belajar lagi kalau gitu. Jadi tidak boleh jadi pengganti kamu. Kamu tetap harus berpikir, ya. Oke, sekarang silakan kerjakan 5 soal ini di kertas. Ya. Di buku kalian. Ya. Ini sudah ada semua jawabannya yang tadi. Ya. Yang pertama, apa saja kecerdasan artifisial yang kamu ketahui? Kecerdasan artifisial atau AI. Tadi sudah Pak contohkan ada beberapa. Yang kedua, apakah Anda sudah bisa menggunakan AI? Dan silakan kerjakan ini soalnya langsung di kertas 1 lembar saja. Silakan, waktunya 5 menit. Ya, tunggu. Soalnya tidak usah dibuat lagi, langsung buat jawabannya. Soalnya sudah di proses. Apakah Anda sudah bisa menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Dan digunakan untuk apa AI yang kamu pakai? Ya, untuk apa? YouTube misalkan cuma nonton. Ya. Oke. Silakan apa saja AI yang kamu pakai. Dan ketiga, mengapa komputer bisa lebih cepat, kita lihat ya, bisa lebih cepat dalam memproses data dibandingkan manusia. Ya, kenapa? Alasannya tadi sudah menjelaskan apa. Yang keempat, sebutkan 2 kelebihan penginderaan manusia dibandingkan komputer. Dan yang terakhir, sebutkan 2 kelebihan penginderaan komputer dibandingkan manusia. Soalnya tidak usah dibuat, langsung menjawabnya.
kurang dipahami dari soalnya. Apa pertanyaan? Hah? Bisa? Mengapa komputer itu bisa lebih cepat dalam memproses data? Tadi sudah dijelaskan kenapa. Karena komputer itu ya, tadi kan ada 4 kan kelebihannya kan. Nah, sebutkan 2. Ya. Ya, cuma 2. Tadi ada 4 kan kelebihannya. Nah, sebutkan 2 saja. 2 kelebihan penginderaan manusia dan 2 kelebihan penginderaan komputer.
Coba dikasih nama. Nama ya. Oke, jadi tanya silakan diambil jawaban semuanya waktu sudah habis, silakan ditulis. Ya. Ya. Ini ada semuanya. Kumpulkan hasil ya. Oke, barisan yang ini silakan ambil. Kumpulkan ya. Kumpulkan hasilnya satu. Ya, namanya diambil ya. Namanya dikasih ya. Oke, sudah. Terima kasih. Ya. Hari ini belajar kita hari ini cukup. Hari ini pembelajaran kita tentang perbedaan penginderaan antara manusia dan atau komputer. Nah, pelajaran minggu depan ya, kita masih tetap pelajaran yang sama, tapi materinya kita membedakan antara mesin yang cerdas dan mesin non cerdas atau tidak cerdas. Ya. Jadi mesin itu juga ada yang mesin yang cerdas, ada juga yang non cerdas. Ya. Jadi bukan komputer atau mesin itu seluruhnya cerdas. Ya. Tapi masih bisa dibedakan antara dua, yang cerdas dan non cerdas. Nah, itu materi kita minggu depan ya, nanti di rumah dipelajari sedikit-sedikit. Biar waktu minggu depan kita belajar, kalian bisa mengerti sedikit-sedikit tentang materinya. Oke, terima kasih pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Pak Hiri